Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Nur Hayati Siregar. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami untuk UAS metodologi penelitian akuntansi yang berjudul Corporate Governance dan Nilai Perusahaan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama saya sendiri, yaitu Fadlisya Muktafiano. Yang kedua ada Kak Fahrul Editya Nurmudi. Lalu yang ketiga ada Kak Karania Wiriani. Yang keempat ada Kak Muhammad Ihya Ulumuddin. Dan yang kelima ada Kak Orsela Melindasari. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya yaitu bab 1, pendahuluan. Seperti kita tahu, perkembangan dunia bisnis yang semakin kompetitif menuntut perusahaan untuk meningkatkan kinerja, mempertahankan keberlangsungan usaha, serta meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan menjadi salah satu indikator keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber daya dan memberikan kesejahteraan bagi pemegang saham-sahamnya. Tingginya nilai perusahaan juga mencerminkan persepsi positif investor terhadap prospek dan kinerja perusahaan, serta berkaitan dengan peningkatan harga saham. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan adalah GCG atau yang biasa kita sebut Good Corporate Governance. Penerapan GCG sendiri berperan dalam mengatur dan mengendalikan perusahaan melalui mekanisme pengawasan dan melibatkan manajemen, komisaris, pemegang saham, dan pihak berkepentingan yang lainnya. GCG diharapkan mampu meminimalkan konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen, meningkatkan transparansi serta akuntabilitas, dan pada akhirnya pendukung peningkatan nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami ajukan yang pertama yaitu bagaimana peran audit internal dalam mendeteksi potensi fraud pada suatu perusahaan. Yang kedua yaitu faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya fraud pada kasus PT Asuransi Jiwasraya. Yang ketiga, bagaimana kelemahan sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan berkontribusi terhadap terjadinya kasus fraud pada PT Jiwasraya. Yang keempat, yaitu strategi mitigasi apa yang dapat diterapkan untuk mencegah terulangnya kasus fraud serupa melalui penguatan fungsi audit internal. Tujuan dari diskusi yang kami lakukan yang pertama yaitu menganalisis dan mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, menganalisis dan mengetahui pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, menganalisis dan mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap nilai suatu perusahaan. Yang keempat, yaitu menganalisis dan mengetahui pengaruh kepemilikan institusional Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit secara simultan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mas Fahrul. Pada bab kedua ini, kami akan menjelaskan 3 landasan teori yang akan kami gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah agensi teori atau teori keagenan. Teori ini menjelaskan hubungan antara prinsipal, yaitu pemegang saham, dan agen, yaitu manajemen perusahaan. Perbedaan kepentingan antara keduanya berpotensi menimbulkan konflik keagenan. Contohnya, manajemen mengutamakan kepentingan pribadi dibanding kepentingan pemegang saham. Disinilah Good Corporate Governance berperan sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi perilaku oportunistik manajemen tersebut. Kemudian yang kedua adalah stakeholder teori. Teori ini menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham saja, tetapi juga kepada pihak-pihak lain seperti karyawan, kreditur, pemerintah, dan masyarakat. Penerapan GCG sendiri membantu perusahaan membangun kepercayaan dan legitimasi di mata seluruh pemangku kepentingan. Yang terakhir adalah signaling teori atau teori sinyal. Pengungkapan praktik GCG oleh perusahaan menjadi sinyal positif bagi investor. Tata kelola yang baik menunjukkan bahwa risiko perusahaan relatif rendah dan kualitas manajemennya baik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi. Ketiga teori ini menjadi dasar dalam penelitian
untuk menjelaskan mengapa GCG diprediksi mempengaruhi nilai perusahaan. Next. Selanjutnya, kami akan menjelaskan instrumen penelitian yang terdiri dari variabel penelitian serta populasi dan sampelnya. Penelitian ini menggunakan 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel pertama yaitu kepemilikan konstitusional. Itu mengukur sejauh mana pengawasan oleh investor institusi yang tercermin dari transparansi dan pengendalian manajemen. Kemudian variabel yang kedua adalah Dewan Komisaris Independen. Mengukur independensi pengawasan melalui efektivitas dan objektivitas keputusan yang diambil. Yang ketiga, Komite Audit. Itu mengukur pengawasan terhadap laporan keuangan, mencakup kepatuhan dan efektivitas fungsi audit. Sementara itu, variabel dependen atau variabel Y yaitu nilai perusahaan diukur melalui kepercayaan investor dan nilai pasar perusahaan. Untuk populasi dan sampel, penelitian ini menggunakan perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021 hingga 2024. Kemudian teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria yang pertama, perusahaan terdaftar secara konsisten selama periode tersebut, kemudian perusahaan tidak mengalami delisting, yang ketiga perusahaan mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keuangan secara lengkap, dan yang terakhir memiliki data lengkap terkait variabel penelitian. Dari populasi awal sebanyak 92 perusahaan, diperoleh sampel akhir sebanyak 35 perusahaan, dengan periode pengamatan 4 tahun, sehingga total observasi yang digunakan adalah 140 data. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Sela. Baik, untuk selanjutnya di bab 2, kami juga membahas terkait metode yang digunakan ada 3, yaitu data kuantitatif, data kualitatif, dan kuesioner. Untuk data kuantitatif sendiri, kami mengambil dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan, data harga saham dan kapitalisasi pasar, menggunakan SPSS atau eView sebagai alat pengolahan data, dengan nilai perusahaan menggunakan PBV. Untuk data kualitatif sendiri, kami menggunakan wawancara semi secara terstruktur dengan narasumber sekretaris perusahaan atau investor relation dengan alat perekam dan software analisis kualitatif seperti NVivo. Sedangkan untuk kuesioner menggunakan skala Likert antara 1 sampai dengan 5 dengan total 20 pertanyaan menggunakan uji validitas berupa person product moment dengan uji reliabilitas dengan Crunchbase alpha nilai lebih dari 0,7. Responden dipilih secara purposive seperti corporate secretary, investor relations, atau anggota komite audit. Terdiri dari 20 pertanyaan mengenai nilai perusahaan dan 3 mekanisme GCG. Kuesioner ini berfungsi sebagai data pendukung dan tidak digunakan untuk menghitung PBV. Selanjutnya, pembahasan hasil temuan wawancara terhadap kepemilikan institusional. Yang pertama, investor institusional dinilai cukup aktif dalam memantau perkembangan perusahaan. Pengawasan dilakukan melalui permintaan laporan kinerja dan kehadiran dalam RUPS. Investor institusional juga dapat memberikan masukan terhadap strategi bisnis, dengan tantangannya yaitu apabila kepemilikan terlalu konsentrasi pada satu institusi sehingga perlu tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas. Wawancara terhadap Dewan Komisaris Independen menghasilkan data. Komisaris Independen berperan aktif memberikan masukan dan rekomendasi. Pengawasan terutama berkaitan dengan kepatuhan dan manajemen risiko, dan rekomendasi komisaris menjadi bahan pertimbangan dalam keputusan strategis seperti ekspansi dan pendanaan. Sedangkan untuk komite audit, melakukan review laporan keuangan bersama auditor internal dan eksternal. Komite audit memastikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi, serta pengungkapan informasi material secara terbuka dilakukan untuk menjaga transparansi dan kepercayaan investor. Untuk selanjutnya, di bab 3 analis data akan disampaikan oleh rekan saya, Kak Karania.
Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas pada bagian analisis data, akan menggunakan model analisis interaktif oleh Miles dan Huberman. Yang pertama, peneliti akan merangkum dan menyeleksi hasil wawancara dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Informasi yang digunakan akan berkaitan dengan variabel yang sudah dijelaskan tadi, yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris, independen, komite audit, dan nilai perusahaan. Selanjutnya, data yang telah melalui proses reduksi akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif berdasarkan tema atau variabel penelitian dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pandangan serta pengalaman narasumber terkait penerapan tata kelola perusahaan serta kaitannya dengan nilai perusahaan. Lalu akan masuk ke bagian penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti akan menginterpretasikan pola serta kecenderungan dari jawaban yang disampaikan oleh narasumber. Hasil interpretasi tersebut akan digunakan untuk memperkuat, mengkonfirmasi, dan melengkapi temuan yang diperoleh dari analisis kuantitatif. Selanjutnya, integrasi antara data kuantitatif dan wawancara. Hasil analisis dari data kuantitatif dan wawancara akan diintegrasikan pada tahap pembahasan dengan membandingkan hasil pengujian statistik dan temuan dari wawancara. Ketika hasil regresi menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan maupun tidak signifikan pada satu variabel, hasil wawancara akan digunakan untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang kondisi atau alasan yang mungkin melatar belakangi temuan tersebut. Proses ini akan dilakukan melalui pendekatan explanatory sequential mixing, sehingga hasil penelitian tidak hanya menjelaskan hubungan antar variabel berdasarkan angka statistik, tapi juga memberikan gambaran mengenai kondisi yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, interpretasi terhadap hasil penelitian dapat menjadi lebih utuh serta komprehensif. Bagian selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Mas Fadel. Dipersilahkan. Selanjutnya untuk Mas Selanjutnya, Fadel, silakan. ada integrasi data kuantitatif, kuesioner, dan wawancara. Data sekunder menjadi dasar utama untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan PBV. Hasil kuesioner digunakan sebagai informasi pendukung mengenai persepsi responden terhadap efektivitas penerapan mekanisme GCG. Sedangkan hasil wawancara digunakan untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai temuan kuantitatif. Integrasi dilakukan dengan membandingkan hasil statistik, persepsi responden, dan penjelasan narasumber yang melihat kesesuaian maupun perbedaan temuan. Apabila suatu variabel menunjukkan pengaruh signifikan, hasil wawancara digunakan untuk menjelaskan konteks yang mendukung hubungan tersebut. Sebaliknya, apabila ditemukan pengaruh yang tidak signifikan atau berbeda dari dugaan teoritis, wawancara digunakan untuk menggali kemungkinan penyebabnya. Dengan demikian, integrasi data tidak dimaksudkan untuk memaksakan kesesuaian hasil, tetapi untuk memperoleh penjelasan yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara mekanisme GCG dan nilai perusahaan. Ya, sekian presentasi dari kami kelompok 7. Terima kasih teman-teman semuanya atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Mohon maaf apabila kami dari kelompok 7 ada salah kata maupun dari penyampaian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.